Di balik gemerlap kemewahan dan kesuksesan yang kujalani, ada satu malam yang berubah menjadi titik balik tak terduga. Saat aku menabrak sebuah gerobak sayur tua di jalan sepi, dan tanpa rasa bersalah melanjutkan langkahku. Namun, sejak saat itu, bayang-bayang masa lalu mulai menghantuiku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik peristiwa sederhana itu, dan sampai kapan aku bisa lari dari konsekuensi yang mulai menjeratku? Hari itu langit Jakarta tampak seolah sedang tersenyum kepadaku. Birunya cerah, bersih, tak ada awan sedikit pun yang berani menghalangi sinarnya. Jendela apartemenku terbuka lebar, angin pagi masuk menyapa wajahku dengan lembut. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih gading rancangan desainer terkenal dari Paris. Tubuhku terlihat sempurna, rambut hitam panjangku bergelombang lembut seperti iklan sampo mahal. Riasanku tipis namun memukau, seperti biasa. Perfect, gumamku sambil tersenyum pada bayanganku sendiri. Namaku Tika. Lengkapnya, Anindya Tika Maheswari. Tapi semua orang memanggilku Tika. Aku bukan siapa-siapa 5 tahun lalu. Sekarang, aku wanita muda dengan reputasi cemerlang di dunia bisnis. Punya perusahaan konsultan sendiri yang bekerja sama dengan klien-klien internasional. Di usia belum genap 30, aku sudah punya segalanya. Mobil mewah, apartemen di kawasan elit, dan saldo rekening yang membuat orang bank tersenyum setiap kali aku datang. Hidupku adalah mimpi yang menjadi nyata, dan aku sangat bangga atas apa yang telah aku capai. Pagi ini, seperti biasa, aku akan menghadiri acara brunch di sebuah hotel bintang 5 bersama klien penting dari luar negeri. Mereka ingin mendiskusikan proyek pengembangan properti di Bali, dan tentu saja, aku menjadi konsultan utama. Sambil menikmati teh hijau hangat dari cangkir porselen yang mahalnya bisa membiayai sebulan gaji pegawai biasa, aku mengecek pesan masuk di ponselku. Semua berjalan sesuai rencana. Rapat jam 11, makan siang jam 1, photoshoot jam 4, dan makan malam bersama sahabat-sahabat sosialitaku di restoran rooftop paling hits di Jakarta. Padat, sibuk, glamor, dan aku mencintai semuanya. Bu Tika, mobil sudah siap, suara Andri, sopirku, terdengar dari interkom. Aku menuruni anak tangga spiral apartemenku. Ya, apartemenku 2 tingkat, lengkap dengan kolam renang pribadi, dan segera masuk ke dalam mobil Mercedes-Benz hitam metalik yang sudah menunggu di lobi. Ke Hotel Alindra, ucapku singkat. Mobil meluncur mulus ke jalanan ibu kota yang pagi itu tidak terlalu padat. Aku menyandarkan tubuh, menutup mata sejenak, menikmati kesejukan AC dan denting instrumental dari speaker mobil. Beberapa jam kemudian, rapat berjalan lancar. Aku berhasil memukau para klien dengan presentasiku. Mereka bahkan mengundangku ke Tokyo bulan depan untuk pembahasan lebih lanjut. Senyumku mengembang. Semua orang mengagumiku. Semua ingin menjadi aku. Dan kenapa tidak? Aku telah bekerja keras untuk ini semua. Saat matahari mulai condong ke barat, aku memutuskan pulang lebih awal sebelum sesi pemotretan. Aku ingin mandi air hangat dan menyegarkan tubuh. Namun takdir sepertinya punya rencana lain sore itu. Di sebuah perempatan kecil, tak jauh dari rumahku, seorang wanita tua tiba-tiba mendorong gerobak sayur melintasi jalan. Ia tampak terburu-buru. Dan, brak, mobilku mengerem mendadak, namun tetap menabrak sisi gerobaknya. Wortel, kol, dan bayam berserakan di aspal. Plastik-plastik kresek beterbangan. Gerobaknya miring, salah satu rodanya terlepas. Si nenek terduduk di pinggir jalan, matanya menatap, kosong ke arah gerobak rusaknya. Andri turun dengan panik. Nenek, maaf, tadi nenek tiba-tiba nyebrang. Kami nggak sempat ngerem, ujarnya terburu-buru. Aku tetap duduk di dalam mobil. Jantungku berdegup kencang, bukan karena panik, tapi karena kesal. Ya Tuhan, gerutuku. Mobilku kena kuah sayur. Aduh, joknya bakal bau. Andri kembali dengan wajah cemas. Bu, neneknya nggak apa-apa, tapi barang dagangannya rusak semua. Aku membuka kaca jendela sedikit. Pandanganku bertemu dengan mata si nenek. Mata itu
entah kenapa membuatku merasa aneh. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Tapi, sorot matanya, seolah berbicara, seolah memaki dalam diam, seolah tahu bahwa aku takkan peduli. Dan benar, aku memang tidak peduli. Ayo jalan, saya bisa telat. Nanti semprot bagian jok yang kena kuah. Tapi, Bu, lanjut Andri, mobil kembali melaju. Di spion, aku masih melihat sosok nenek itu. Duduk lemas di samping gerobaknya yang rusak. Menatapku, tatapan itu. Ah, sudahlah. Bukan urusanku. Malamnya, saat aku sedang memoleskan serum wajah, peristiwa tadi kembali muncul di kepalaku. Tapi bukan karena rasa bersalah, lebih kepada rasa tak nyaman yang aneh. Semacam getaran tak kasat mata yang menempel di kulit, di bawah pori-pori, menolak dibersihkan, bahkan dengan toner termahal. Kenapa sih harus lewat tengah jalan begitu? Aku bergumam, mencoba membela diriku sendiri. Tapi tidurku malam itu tidak nyenyak. Aku bermimpi berada di pasar yang kacau. Orang-orang berteriak, sayur berserakan. Lalu muncul wajah si nenek, berdiri di tengah-tengah pasar, dengan mata menatapku dalam-dalam. Matanya hitam, terlalu dalam, seperti lubang tanpa dasar. Aku terbangun, nafasku tersengal, mataku berkaca-kaca. Keringat dingin membasahi punggungku, meski AC kamar menyala dingin. Aku duduk di ranjang, menggenggam selimut. Apa sih ini? Aku tertawa getir. Hanya mimpi. Hanya sebuah insiden kecil. Tidak penting. Tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi di dalam lubuk hatiku, aku tahu sesuatu telah berubah dan semuanya baru saja dimulai. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu seperti biasanya, atau setidaknya, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya masih berjalan normal. Aku tetap bangun di pagi hari dengan pemandangan langit Jakarta dari jendela apartemenku. Tetap mengenakan gaun-gaun mewah yang menggantung rapi di walk-in closet seluas apartemen studio. Tetap duduk di belakang kemudi mobil mewahku, atau lebih tepatnya membiarkan Andri menyetirku dari satu titik prestisius ke titik lainnya. Namun, sejak malam mimpi itu, ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Rasanya seperti suara pelan yang berbisik di telinga. Seperti tatapan yang tak pernah benar-benar hilang. Tatapan itu. Tatapan nenek tua dengan wajah penuh kerut dan mata hitam legam yang memantulkan bayangan diriku sendiri. Bukan sebagai Tika yang sukses, tapi sebagai Tika yang entah. Kosong. Aku menggelengkan kepala setiap kali ingatan itu muncul. Tapi seperti benalu, semakin aku coba menyingkirkannya, semakin kuat ia mencengkeram. Hari itu, aku menghadiri undangan dari salah satu kolegaku di restoran rooftop. Ada pesta perayaan ulang tahun perusahaan. Dan tentu saja, aku hadir bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai bintang utama. Wah, Tika, kamu makin glowing aja. Apa sih rahasianya? Tanya seorang perempuan muda dengan suara cempreng yang dibuat-buat manja. Aku hanya tersenyum. Sinar dari kerja keras, mungkin. Jawabku setengah bercanda. Semua tertawa. Segelas anggur merah berpindah ke tanganku. Tangan-tangan menjabatku, punggungku ditepuk, dan kamera ponsel berkedip dari berbagai arah. Aku pandai bermain peran. Aku tahu kapan harus tertawa, kapan harus terlihat peduli, dan kapan harus melirik jam tangan mewahku, seolah jadwalku terlalu berharga untuk dibuang di acara penuh basa-basi. Namun bahkan di tengah gemerlap lampu kota yang bisa kulihat dari lantai 30 ini, pikiranku kembali ke jalanan kecil di sore itu. Gerobak sayur, sayuran berserakan, roda yang terlepas, mata itu. Aku menenggak anggurku lebih cepat dari biasanya. Beberapa hari kemudian, aku mengadakan pertemuan dengan salah satu klien penting yang sudah lama kami tunggu. Proyek besar bernilai miliaran. Semua sudah siap. Presentasi telah aku persiapkan sempurna. Namun, tiba-tiba klien membatalkan sepihak. Tanpa alasan yang jelas. Aku berusaha menenangkan diriku. Pasti ada kesalahpahaman. Aku menghubungi mereka,
tapi tak ada jawaban. Aku kirim email, tetap sunyi. Aku bahkan mengutus asistanku untuk mengonfirmasi, namun ia kembali dengan wajah bingung. Mereka bilang, mereka merasa tidak cocok dengan pendekatan perusahaan kita, ujar Sinta pelan. Aku membeku di kursiku. Pendekatan kami? Sejak kapan? Padahal kami sudah mengatur semuanya sesuai dengan standar internasional. Lupakan saja, cari klien baru, kataku dingin. Aku tak ingin terlihat panik, tapi dalam hati, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Malam itu, di apartemen, aku duduk sendiri sambil menatap televisi yang tak benar-benar kutonton. Aku lebih banyak termenung. Bukan, cuma klien itu. Beberapa hari lalu, Andri mengeluh soal rem mobil yang tiba-tiba rusak. Kemudian aku mendapat kabar bahwa salah satu investasiku di perusahaan teknologi mengalami kerugian. Dan hari ini, klien besar pergi. Semua terasa terlalu berdekatan. Sudahlah, aku menghibur diri. Ini pasti hanya masa sial biasa. Namun, saat aku berjalan menuju kamar tidur, kakiku tersandung sudut karpet. Aku terjatuh. Sekilas, aku merasa melihat sesuatu di bawah meja, seperti bayangan sosok membungkuk, dengan rambut beruban dan bungkusan plastik di tangan. Aku memicingkan mata. Tak ada apa-apa di sana. Aku tertawa, keras, gugup, memaksa, lalu berjalan cepat ke kamar dan mengunci pintu. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa tidak nyaman dimanapun aku berada. Saat di kantor, aku sering kehilangan fokus. Pandangan kolega-kolegaku seolah berubah. Mereka lebih hati-hati saat berbicara denganku. Ada yang berbisik-bisik, dan aku yakin mereka membicarakanku. Aku pernah memergoki 2 staf muda yang langsung diam saat aku lewat. Saat makan siang di restoran, favoritku, sendokku tiba-tiba patah. Benar-benar patah di tengah. Saat aku mengadukan ke pelayan, dia hanya bisa meminta maaf dan bergumam bahwa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berkendara pulang, aku merasa seperti diikuti. Bukan mobil atau motor, tapi sesuatu. Sesuatu yang aku rasakan, bukan aku lihat, aku mencoba pergi ke salon, berharap spa dan pijat bisa membuatku tenang. Tapi bahkan suara musik meditasi dan aroma lavender tak bisa mengusir perasaan berat di dadaku. Dan malamnya, aku bermimpi lagi. Kali ini aku berdiri di tengah jalan, dengan lampu-lampu kota menyala di sekelilingku. Tiba-tiba, gerobak kayu meluncur dari kejauhan, tanpa kendali, menabrakku. Sayuran berhamburan. Aku jatuh. Dan saat membuka mata, si nenek duduk di sampingku, menatapku dengan senyum kecil. "Sudah ingat, Nak?" katanya pelan. Suaranya seperti desir angin di musim kemarau. Aku terbangun dengan nafas terengah. Pagi itu, aku bercermin lebih lama dari biasanya. Di balik riasan tipis, aku melihat mata yang mulai kehilangan sinarnya. Bibirku tidak seceria dulu. Bahkan senyumku tampak seperti lukisan yang mulai pudar warnanya. Ini konyol, bisikku. Aku mencoba mengabaikan semua. Menyibukkan diri dengan kerja, pesta, fashion show, pertemuan bisnis. Tapi semua terasa datar, hambar, dan yang lebih buruk, semua yang kupegang satu persatu mulai lepas. Seperti pasir di tangan. Aku mulai kehilangan kendali. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini semua salahku? Atau lebih tepatnya, apakah ini balasan? Aku tidak pernah percaya pada takhayul. Sejak kecil, aku dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi logika dan pencapaian. Ayahku seorang dosen teknik dan ibuku mantan kepala sekolah. Kami tidak pernah bicara tentang jin, kutukan, apalagi karma. Hidup adalah soal sebab akibat yang jelas. Jika kau rajin, kau berhasil. Jika kau malas, kau gagal. Tapi kini, aku mulai ragu. Setiap malam, ketika lampu kamar dimatikan dan sunyi mulai menyelimuti ruang-ruang kosong apartemenku, ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa mendengar suara. Bukan suara jelas, bukan teriakan, tapi bisikan pelan, sangat dekat,
seolah berasal dari balik dinding, atau lebih tepatnya, dari dalam kepalaku sendiri. Shh, shh. Hanya desis. Awalnya aku pikir itu Aceh, atau suara pipa air yang bocor. Tapi aku tahu persis bagaimana bunyi-bunyi itu terdengar. Ini bukan suara biasa. Aku tidak berani menceritakan ini pada siapapun. Bayangkan, Tika yang hebat, wanita yang dipuji di halaman majalah bisnis, tiba-tiba bicara tentang bisikan tak kasat mata. Mereka akan bilang aku gila. Atau lebih parah, lemah. Jadi, aku tetap diam. Tetap tersenyum di kantor. Tetap menyusun laporan. Tetap menghadiri rapat dengan high heels dan parfum berkelas. Tapi di balik semua itu, pikiranku terpecah dua. Separuhku berusaha bertahan, separuh lagi tenggelam dalam kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Dan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu sore, aku menerima telepon dari Sinta, asisten pribadiku. "Bu Tika, maaf, saya harus bilang ini." Suaranya terdengar ragu, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Ada apa?" Tanyaku tajam. Kantor pusat membekukan sementara proyek Bali. Mereka bilang, ada audit keuangan yang janggal. Aku terdiam. Otakku memutar ulang semua data. Aku tahu persis, tidak ada yang janggal. Semua dana transparan, semua laporan bersih. Tapi entah kenapa, ini terdengar seperti sabotase. Mereka minta ibu menunggu hasil investigasi. Lanjut Sinta pelan. Aku menutup telepon tanpa bicara lagi. Tangan kiriku gemetar. Aku menatap ponsel, lalu melemparkannya ke sofa. Rasanya seperti dikhianati oleh hidup sendiri. Proyek Bali adalah proyek besar. Proyek itu bukan hanya soal uang. Itu adalah simbol dari keberhasilanku. Bukti bahwa aku, Anindya Tika Maheswari, telah mencapai puncak. Dan sekarang, mulai retak. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku menyalakan lampu kamar, lalu lampu ruang tengah, lalu televisi. Tapi semuanya tak membantu. Bayangan si nenek terus membayangi pikiranku. Dan entah kenapa, kini aku mulai melihatnya di mana-mana. Di kaca lift yang memantulkan, sosok perempuan tua berdiri di sudut. Di jalan, di antara kerumunan pedagang kaki lima yang tak kukenal, ada wajah yang terlalu familiar. Di dalam mimpiku, wajahnya semakin jelas. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap. Dan anehnya, aku mulai mengingat suara di dalam mimpiku. Bukan miliknya, tapi suara-suara lain. Suara yang lebih pelan, yang mengiringi setiap langkahku. Kau mengabaikan penderitaan. Kini, penderitaan mengikuti langkahmu. Aku duduk di lantai kamar dengan lutut terlipat dan tangan memeluk kepala. Aku menangis, tapi tidak tahu kenapa. Aku menangis. Mungkin karena takut. Mungkin karena bingung. Mungkin karena sadar bahwa semua yang dulu kuanggap tak penting, ternyata punya harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor dengan wajah pucat dan mata sembab. Aku tidak peduli. Aku tidak lagi peduli pada penampilan. Saat aku memasuki ruanganku, kulihat Sinta berdiri canggung sambil menggenggam map. Ada apa lagi? Suaraku terdengar lelah, hampir parau. Saya baru saja bertemu pihak auditor internal. Mereka menemukan transfer tidak sah dari salah satu rekening proyek. Aku membeku. Itu bukan dari saya, bisiku. Saya tahu, Bu, tapi namanya atas nama Ibu. Tanganku lemas. Aku duduk. Ruang itu terasa berputar. Apa ini semua? Fitnah, sabotase, karma? Kata terakhir itu muncul begitu saja di benakku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menolaknya. Malam itu, aku mencoba membuka laptop. Aku mencari-cari informasi. Aku mencari hal yang selama ini kuanggap tak berguna. Tentang karma. Aku membaca artikel, menonton video, menelusuri kisah-kisah. Semuanya punya satu benang merah. Segala tindakan punya konsekuensi, cepat atau lambat. Aku tertawa sinis. Jadi cuma karena satu insiden kecil itu,
Aku harus mengalami semua ini, tapi bagian terdalam-dalam diriku tahu bahwa itu bukan insiden kecil. Aku menabrak gerobak seseorang yang berjuang mencari nafkah. Dan aku tidak hanya pergi. Aku meremehkan. Aku mengabaikan. Aku menginjak harga diri seorang manusia hanya karena aku punya kekuasaan lebih. Dan sekarang, mungkin semesta sedang menyeimbangkan segalanya. Tengah malam, aku berjalan ke dapur. Aku haus. Tapi saat aku membuka kulkas, lampu rumah tiba-tiba mati. Gelap total, aku mematung. Kemudian, dari arah ruang, terdengar suara berderit. Seperti roda tua yang berputar. Roda kayu. Berat. Seperti gerobak. Aku tidak bisa bergerak. Nafasku tercekat. Dan lalu bisikan itu datang lagi. Kali ini jelas, sangat jelas. Tika, aku memejamkan mata. Kau belum meminta maaf. Aku tersentak, menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi jantungku berdetak kencang. Tubuhku gemetar. Aku tidak bisa menyangkal lagi. Ini nyata, dan aku harus mencari nenek itu. Apapun yang terjadi. Aku tak tahu pasti jam berapa saat itu. Yang ku ingat hanyalah detak jantung yang terlalu keras di dada, keringat dingin yang menetes dari pelipis, dan perasaan dingin seperti seseorang sedang berdiri di belakangku. Tapi saat aku menoleh, hanya ruang kosong yang menatapku kembali. Pagi menyusul tanpa ampun. Cahaya matahari menembus jendela, tapi tak ada kehangatan. Semua terasa asing. Aku menatap cermin di kamar mandi. Rambutku berantakan, mata sembab, kulitku pucat seperti tak dialiri darah. Seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam diriku, gelap, dingin, dan tak terjelaskan. Aku menarik napas panjang. Sudah cukup. Aku tidak bisa duduk diam lagi. Aku harus mencari nenek itu. Aku harus bertemu dengannya. Entah untuk meminta maaf, atau sekadar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena aku yakin, ini bukan kebetulan. Aku memulai dari tempat terakhir aku melihatnya. Jalan sempit di dekat pasar tradisional tua. Tempat kejadian itu terjadi. Setelah memarkir mobil agak jauh, aku menyusuri trotoar dengan langkah ragu. Jalanan di situ terasa lebih kumuh dari yang kuingat. Mungkin karena sekarang aku datang bukan dari balik kaca mobil ber-AC, tapi berjalan dengan alas kaki mahal yang tak seharusnya menginjak tanah berdebu ini. Suara-suara bising pasar menyambutku, teriakan pedagang, klakson motor, anak-anak yang berlarian. Tapi di tengah semua itu, aku mencari satu wajah. Wajah yang tak bisa aku lupakan, entah aku mau atau tidak. Aku bertanya pada beberapa pedagang di sana. Permisi, apakah ibu pernah lihat nenek-nenek yang biasa jualan sayur pakai gerobak kayu tua di sekitar sini? Beberapa mengangkat bahu. Ada yang hanya melirikku dengan curiga, mungkin heran melihat perempuan berdandan rapi dan bermobil mewah tiba-tiba muncul dan bertanya tentang seorang nenek miskin. Namun akhirnya, seorang bapak tua dengan kulit terbakar matahari menunjuk ke ujung gang. Kalau yang ibu maksud nenek dengan gerobak kecil dan topi lusuh itu, mungkin Bu Yarmi. Tapi beliau sudah lama nggak kelihatan. Sekitar sebulan lalu, dia jatuh sakit katanya. Rumahnya di ujung sana, dekat pohon besar, yang dindingnya setengah roboh. Jantungku berdegup kencang. Aku mengikuti arah yang ditunjukkan. Gang itu lebih sempit dan lebih sepi. Semakin aku berjalan, semakin hening. Sampai akhirnya aku melihat rumah yang dimaksud. Tembok kusam, pintu kayu lapuk, dan sebatang pohon mangga besar yang daunnya mulai mengering. Aku berdiri di depan rumah itu. Tiba-tiba, kakiku berat untuk melangkah. Ini saatnya. Aku mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Lalu, terdengar suara pelan dari dalam. Siapa? Suara itu. Aku mengenalinya. Meski hanya sekali mendengar saat itu, aku tahu, itu suara nenek itu. Maaf, Nek. Saya Tika. Saya ingin bicara sebentar. Hening. Lalu pintu terbuka sedikit. Hanya celah. Mata tua itu menatapku. Kali ini tidak sekosong dulu.
tapi juga tidak penuh kehangatan. Kau, bisiknya. Aku menunduk. Saya minta maaf untuk kejadian itu. Saya tidak tahu, saya tidak sadar saya menyakiti ibu waktu itu. Tapi belakangan ini, saya mengalami banyak hal aneh. Hidup saya berubah. Dan saya rasa semua ini ada hubungannya dengan hari itu. Nenek itu diam cukup lama. Akhirnya, dia membuka pintu sepenuhnya. Masuklah. Rumah itu sangat sederhana. Lantainya semen kasar. Tidak ada perabot mahal, hanya tikar lusuh dan beberapa bantal tipis di sudut ruangan. Bau kayu tua dan minyak kayu putih menyambutku. Aku tahu kau akan datang, ucap nenek itu sambil duduk. Perlahan di kursi plastik tua, aku menatapnya. Ibu tahu, dia mengangguk pelan. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kau mungkin tidak percaya, tapi hidup kita ini seperti benang. Saling terhubung. Saat satu benang ditarik terlalu kencang, yang lain ikut terulur. Aku menelan ludah. Apakah semua yang terjadi padaku karena karma? Nenek itu tersenyum, tipis. Bukan aku yang memberi hukuman. Aku hanya melihat apa yang akan datang. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Dulu kau menabrak gerobakku. Bukan cuma gerobak itu, nak. Tapi hidupku. Hari itu, aku kehilangan seluruh daganganku. Aku tak punya uang beli obat untuk cucuku. Dan malamnya, ia demam tinggi. Suara nenek itu bergetar. Lalu, dia meninggal. Ucapnya datar, tapi menusuk. Aku menutup mulut. Dunia seolah berhenti. Aku telah menyebabkan itu. Aku menggeleng lemah. Saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu, Nek. Jika saya tahu, Dia menatapku. Kau tidak peduli saat itu. Tapi kau datang hari ini. Dan itu sudah berbeda. Air mata jatuh dari mataku. Aku menangis. Untuk pertama kalinya. Bukan karena takut, tapi karena menyesal. Kami bicara lama. Tentang hidup. Tentang kehilangan. Tentang luka yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Sebelum aku pulang, nenek itu menatapku dalam-dalam. Kalau kau ingin mengakhiri ini semua, bantu aku. Bukan dengan uangmu, tapi dengan hatimu. Kembalilah ke jalan. Temui orang-orang yang terluka. Dengarkan mereka. Pikul beban yang pernah kau abaikan. Mungkin, di situ kau akan menemukan jalan pulangmu. Aku mengangguk. Meski aku belum sepenuhnya mengerti. Aku keluar dari rumah itu dengan tubuh lelah. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti manusia kembali. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Langit Jakarta pagi itu mendung, seolah tahu kemana langkah kakiku akan menuju. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah membuat keputusan. Bukan keputusan yang mulia, bukan pula keputusan yang penuh keyakinan. Aku hanya tidak ingin menjadi diriku yang dulu lagi. Sudah cukup aku berpura-pura tidak melihat. Sudah cukup aku menutup telinga nenek itu, Bu Yarmi, memberiku satu amanat. Kembalilah ke jalan, dengarkan, rasakan, bantu, dan aku akan menemukan jawabanku di sana. Jadi aku kembali ke pasar, ke gang sempit itu. Tapi kali ini bukan dengan sepatu hak tinggi atau mobil mewah. Aku pakai kaos polos, celana panjang sederhana, dan sepatu flat yang nyaman untuk berjalan jauh. Aku kembali sebagai manusia biasa. Langkah pertamaku dimulai dari satu sudut kecil, tempat beberapa ibu-ibu duduk menjual sayuran. Di antara mereka, seorang ibu muda menggendong bayi sambil menata kangkung di atas tampah. Aku memberanikan diri mendekat. "Permisi, Bu. Boleh saya bantu?" Ia menatapku curiga. "Mau bantu apa, Mbak?" "Apapun. Mungkin bawa air, cuci sayur, jaga dagangan." Sebentar, tatapannya tetap ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. "Kalau memang mau bantu, Mbak cuciin daun singkong ini."
Di ember belakang, ya. Aku mengangguk cepat, mengangkat tampah penuh daun hijau itu, dan berjalan ke belakang. Air di ember begitu keruh, dan entah kenapa tangan ini gemetar saat menyentuhnya. Tapi aku terus mencuci, memilah, meniriskan. Rasanya aneh, tapi juga menenangkan. Di sela-sela cuci-mencuci, aku mendengar ibu-ibu itu mulai bercakap. "Itu siapa, Bu?" Katanya mau bantu. Mungkin relawan. Lucu, ya. Cantik, rapi, tapi mau kotor-kotor. Aku tersenyum tipis. Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, hari-hari berikutnya, aku kembali ke tempat itu. Setiap pagi. Tanpa pamrih. Tanpa kamera. Tanpa publikasi. Aku hanya ingin belajar. Dari mereka, aku mulai paham. Sesuatu yang tak pernah diajarkan di ruang rapat atau seminar motivasi. Bahwa hidup bukan hanya soal target dan pencapaian, tapi soal bertahan. Tentang bagaimana seseorang tetap tersenyum meski perut kosong. Tentang tangan-tangan kasar yang tetap lembut ketika menggendong anaknya. Di antara semua itu, aku bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Rico. Usianya sekitar 8 tahun. Kurus. Rambutnya kecoklatan karena kurang gizi, tapi senyumnya begitu hangat. Ia membantuku mengangkat karung sayur. "Mbak, kamu mau main gundu nanti sore?" Aku tertawa. "Main? Aku sudah tua, Rico. Tua tuh kayak nenek-nenek. Mbak masih muda." Aku mengacak rambutnya pelan. "Kalau begitu kita main nanti. Tapi kamu ajari aku ya." Dia mengangguk semangat, dan saat itu, aku sadar. Ada bagian dari hidup yang selama ini hilang. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Koneksi antar manusia. Kebersamaan. Tertawa tanpa syarat. Peduli tanpa pamrih. Suatu hari, setelah hampir 2 minggu aku menyatu dengan kehidupan jalanan itu, aku kembali ke rumah Bu Yarmi. Aku ingin bercerita. Ingin berbagi. Dia menyambutku dengan senyum tipis. Kali ini, aku duduk di lantai rumahnya dengan nyaman, seolah tempat itu telah menjadi bagian dari hidupku. "Aku sudah memulai, Nek," kataku pelan. "Mungkin masih kecil, tapi aku merasa ada yang berubah." "Bukan kau saja yang berubah," jawab Bu Yarmi. "Energi di sekitarmu pun berubah. Kau mulai menyembuhkan luka, Nak." Aku menunduk. Tapi, kenapa aku masih merasa takut? Kadang malam-malam aku masih mendengar suara, melihat bayangan. Apakah itu akan terus menghantuiku? Bu Yarmi terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Karma, bukan monster, Tika. Ia hanya cermin. Selama kau menolak melihat, ia akan terus mengejar. Tapi saat kau mulai melihat dirimu sendiri dengan jujur, ia akan mulai menghilang." Kata-kata itu seperti angin sejuk di tengah panas. Tapi aku tahu, jalan ini belum berakhir. Sesuatu masih menunggu di ujung. Beberapa hari kemudian, aku menemukan Rico menangis di sudut jalan. Tangannya memegangi perutnya, wajahnya pucat, nafasnya pendek. "Ada apa, Rico?" "Perutku sakit." Aku langsung membawanya ke puskesmas terdekat. Tapi karena dia tidak punya KTP, mereka menolak menangani sebelum ada jaminan biaya. Tanpa pikir panjang, aku mengeluarkan kartu identitasku. Pakai namaku. Aku yang tanggung jawab. Saat dokter membawa Rico ke ruang periksa, aku duduk di kursi tunggu dengan lutut gemetar. Dulu, aku tidak akan pernah menginjak tempat ini. Sekarang, aku berdoa agar satu nyawa kecil bisa selamat. Setelah beberapa jam, dokter keluar. Dia kena infeksi lambung, tapi sudah tertangani. Untung cepat dibawa. Aku menahan napas. Lalu tersenyum penuh syukur. Dan saat itulah, aku merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar melakukan sesuatu yang berarti. Bukan untuk citra, bukan untuk keuntungan, tapi untuk menyelamatkan seseorang. Malam itu, aku kembali ke rumah. Aku duduk di balkon, menatap langit. Dan kau tahu apa yang aneh? Tak ada suara bisikan. Tak ada gerobak kayu yang berderit. Tak ada bayangan di pojok ruangan, hanya keheningan.
yang damai. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur, tanpa mimpi buruk. Tapi aku tahu, badai belum selesai. Karena sesuatu sedang menunggu, dan ia akan datang tanpa peringatan. Dan aku harus siap, karena masa lalu tak bisa dikubur begitu saja. Aku tidak pernah membayangkan, ketika langkahku mulai menemukan pijakan di dunia yang dulu asing, badai akan datang begitu cepat dan begitu ganas. Hari-hari yang kulalui bersama mereka, para ibu penjual, sayur, Riko, dan bahkan Bu Yarmi, memberiku harapan baru. Meski lelah, aku merasa hidupku mulai terarah, seolah ada cahaya kecil yang menembus gelap. Tapi, seperti kata nenek itu, karma adalah cermin. Dan kali ini, cermin itu memantulkan wajahku yang paling buruk. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang mengintai di balik jendela kamar. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan gelap yang mulai merayap. Saat aku bersiap keluar, ponselku bergetar. Ada panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya menjawab. Halo? Suara di seberang terdengar dingin dan berat. Tika, kamu ingat aku? Jantungku berdegup kencang. Siapa ini? Suara itu tertawa kecil. Aku hanya ingin kau tahu, hidupmu tidak akan pernah sama. Semua yang kau mulai perbaiki akan hancur, karena aku ada di mana-mana. Panggilan terputus. Aku menggigil. Ada ketakutan yang menjalar di seluruh tubuh. Siapa yang mengancamku? Apa hubungannya dengan nenek itu, atau dengan masa laluku yang kelam? Aku mencoba menghubungi Bu Yarmi, tapi teleponnya tak aktif. Keesokan harinya, aku mendapatkan kabar buruk. Riko, anak yang kucintai, hilang. Aku panik. Aku mencari ke setiap sudut, pasar, ke gang-gang sempit, bahkan melapor ke polisi. Tolong, saya tidak tahu apa-apa, tapi anak ini sangat berarti bagi saya. Aku menangis saat melapor. Polisi mencatat, tapi ragu. Hari-hari berlalu tanpa kabar. Kehilangan Riko seperti menyayat hatiku sampai ke dasar. Semua perubahan yang kurintis terasa seperti akan lenyap dalam sekejap. Dan yang lebih buruk, bisikan itu kembali. Malam-malam aku terbangun oleh suara-suara aneh. Bayangan gelap di sudut kamar. Seolah ada yang menunggu, mengawasi. Suatu malam, saat aku hampir putus asa, seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku membuka dengan tangan gemetar. Di depan, berdiri seorang pria paruh baya dengan mata tajam dan wajah keras. Aku tahu siapa kau, Tika, dan aku tahu apa yang harus kau lakukan. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya, ada foto-foto masa laluku, dan foto nenek itu dengan tulisan tangan di belakangnya. Balas dendam adalah jalan gelap, tapi kau harus memilih. Aku termenung. Ternyata, bukan hanya karma yang menghadang. Ada seseorang yang mengincarku, yang tahu segalanya. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Dan bisakah aku menghadapinya tanpa kehilangan segalanya? Gelombang itu menggulung semakin deras, dan aku berdiri di tengahnya tanpa perahu. Pagi yang dingin itu seolah membawa beban berat yang tak terkatakan. Aku duduk terpaku di ruang tamu, memegang amplop yang diberikan pria misterius tadi malam. Foto-foto masa lalu dan tulisan tangan yang samar namun mengerikan menghantui pikiranku. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Aku merasa seperti terperangkap dalam jaring yang dirajut oleh bayangan masa lalu yang tak kunjung selesai. Aku mulai mengusut, mencoba menghubungkan titik-titik antara ancaman ini dan kehidupan yang telah aku jalani. Setiap langkah yang kulalui membawa kembali ingatan lama, kesalahan yang pernah aku lakukan, dan orang-orang yang mungkin aku sakiti tanpa sadar. Ketika aku bertanya pada beberapa kenalan lama, sebutan yang muncul adalah nama Rama, mantan rekan bisnis yang dulu sangat dekat denganku, tapi terputus, tanpa alasan jelas. Aku mencoba menghubungi Rama, tapi teleponnya tidak aktif. Aku mencari alamatnya, dan menemukan rumah kosong yang telah lama ditinggalkan. Seolah ia menghilang dari dunia. Namun,
Pesan ancaman yang kuterima membuatku yakin bahwa ia masih mengawasi dari kejauhan. Keesokan harinya, aku mendapat kejutan lain. Seorang wanita muda datang ke rumahku. Dia memperkenalkan diri sebagai Maya, seorang detektif swasta yang disewa oleh seseorang untuk melindungiku. Aku tahu kau sedang dalam bahaya, Tika. Aku di sini untuk membantu, katanya dengan suara tenang. Aku merasa sedikit lega, tapi juga waspada. Apakah aku bisa mempercayai seseorang di saat seperti ini? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menyesakan. Maya dan aku mulai menyusun strategi, mencoba membuka misteri siapa yang ingin menghancurkanku. Sementara itu, aku terus menelusuri jejak-jejak yang mengarah ke Rama dan masa lalu yang kelam. Beberapa fakta mulai terungkap. Hubungan bisnis yang retak, pengkhianatan, dan dendam yang membara. Di tengah semua itu, aku merasa semakin lelah. Rasa takut, penyesalan, dan kemarahan berkelindan dalam hati. Tapi aku tahu, aku harus terus maju. Ini bukan hanya soal diriku, tapi juga tentang menebus kesalahan dan melindungi mereka yang aku sayangi. Suatu malam, saat aku sendirian di rumah, ponselku bergetar lagi, pesan masuk. Kamu tak bisa lari dari bayang-bayangmu, Tika. Aku akan datang untuk mengakhirinya. Jantungku berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Ini bukan lagi ancaman kosong. Ini janji yang menakutkan. Aku menatap cermin. Sosok di sana bukan lagi wanita yang dulu aku kenal. Aku adalah seseorang yang terjebak antara penyesalan dan keberanian. Dan aku tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, udara terasa begitu dingin dan berat. Aku duduk di ruang tamu dengan napas terengah, menunggu sesuatu yang entah apa bentuknya. Maya sudah menyiapkan segala perlengkapan, dan aku tahu waktu konfrontasi semakin dekat. Ponsel bergetar, sebuah pesan masuk. Ini akhir perjalananmu, Tika. Bersiaplah. Jantungku berdebar tak terkira. Tak lama kemudian, suara ketukan halus terdengar di pintu depan. Aku berdiri pelan, merasakan adrenalin mengalir deras. Maya berada di sampingku, siap sedia. Pintu terbuka perlahan, dan sosok yang kukenal muncul. Rama tatapan, mata kami bertemu. Ada campuran kemarahan, luka, dan rasa kecewa yang tak tersampaikan. Aku tidak pernah ingin menjadi musuhmu, Tika. Suaranya dingin, namun penuh getir. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Lanjutnya, kenangan lama berputar di kepalaku. Pengkhianatan bisnis, janji yang dilanggar, dan kepercayaan yang hancur. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak sempurna, Rama. Tapi aku berusaha berubah. Aku ingin menebus semua kesalahanku, termasuk yang dulu kita lakukan bersama. Dia menatapku lama, kemudian tersenyum pahit. Kau pikir penyesalan bisa membayar semua itu? Karma tidak sesederhana itu, Tika. Konflik antara kami memuncak. Namun di saat itu, Bu Yarmi muncul tiba-tiba dari balik pintu. Sudah cukup kalian berdua, katanya tegas. Karma bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Rama terdiam. Aku menatap nenek itu penuh harap. Jika kau ingin benar-benar menebus, Tika, kau harus menghapus dendam dan memaafkan. Itu jalan terberat, tapi satu-satunya yang bisa membebaskanmu. Aku mengangguk perlahan. Air mata mulai mengalir. Aku sadar pertarungan terbesar bukanlah dengan Rama atau dengan bayangan masa lalu, tapi dengan diriku sendiri. Malam itu, kami berbicara panjang tentang kesalahan, rasa sakit, dan harapan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku sudah mulai berjalan di jalan yang benar, di jalan menuju pengampunan. Setelah malam yang berat itu, aku merasa ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Percakapan dengan Rama dan Bu Yarmi membuka mataku bahwa penebusan sejati bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan secara fisik, tetapi juga membersihkan hati dari dendam dan amarah. Hari-hari berikutnya aku menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Aku mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang lebih luas, tidak hanya di sekitar pasar atau lingkungan Bu Yarmi. Aku mengunjungi panti asuhan, memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, bahkan ikut serta dalam program pemberdayaan wanita di berbagai daerah.
Rico, yang akhirnya ditemukan oleh polisi setelah beberapa minggu hilang, kini menjadi lebih ceria. Aku berjanji akan selalu ada untuknya, bukan hanya sebagai dermawan, tapi sebagai sosok yang benar-benar peduli. Maya tetap di sisiku, membantuku menghadapi segala rintangan dan ancaman yang mungkin muncul. Namun, kini aku tidak lagi merasa takut. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi tetap maju meski ketakutan itu ada. Suatu sore, saat aku berjalan di taman, aku bertemu dengan Bu Yarmi yang tersenyum hangat. "Kau sudah berubah banyak, Tika. Aku bangga padamu." Aku tersenyum, hatiku terasa ringan. "Tapi, Nek, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ada bagian dari diriku yang masih harus disembuhkan." Nenek itu mengangguk. "Betul, Nak. Tapi kau sudah mulai berjalan di jalan yang benar. Teruskan saja." Namun, di balik semua kebaikan dan usaha, ada suara dalam diriku yang tak henti bertanya. Apakah semua ini cukup untuk menebus masa lalu? Apakah karma benar-benar sudah memaafkanku? Pertanyaan itu kadang membuatku terjaga di malam hari. Namun aku memilih untuk tidak menyerah. Karena aku tahu, setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kedamaian. Di tengah jalan, hidup yang baru ini, aku belajar menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari manusia. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan memperbaikinya. Dan aku siap melangkah lebih jauh lagi. Langit sore berubah menjadi jingga lembut saat aku menatap ke depan. Cahaya itu bukan hanya tanda berakhirnya hari, tapi juga simbol harapan. Harapan bahwa aku, Tika, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan karena kekayaan, bukan karena status, tapi karena hati yang tulus dan keinginan untuk berubah. Hari itu, aku berdiri di tepi pantai, merasakan angin lembut mengusap wajahku. Laut yang luas membentang tanpa batas, seperti harapan yang kini mulai aku genggam. Perjalanan panjang yang kulalui penuh liku telah mengajarkanku banyak hal. Dari seorang wanita yang dulu hanya hidup untuk diri sendiri, aku kini berubah menjadi seseorang yang memahami makna kasih, tanggung jawab, dan pengampunan. Aku ingat saat pertama kali menabrak gerobak nenek itu. Saat itu, aku terlalu sibuk dengan duniamu yang gemerlap untuk peduli. Tapi kini, aku tahu arti dari kata perhatian dan empati yang selama ini terabaikan. Bersama Bu Yarmi, aku belajar bukan hanya menebus kesalahan, tapi juga menebarkan kebaikan kepada orang lain. Rico, yang kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh harapan, selalu mengingatkanku untuk tetap rendah hati dan kuat. Kehidupan baru ini memberiku kekuatan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai membuka yayasan sosial, membantu mereka yang tertindas dan terlupakan. Bukan demi pujian, bukan demi harta, tapi karena aku ingin menebus setiap luka yang pernah aku timbulkan. Suatu sore, saat aku berada di tengah acara pembukaan yayasan, seseorang menghampiriku. "Terima kasih, Tika. Kau telah menginspirasi banyak orang," kata Maya dengan senyum hangat. Aku tersenyum balik, merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Karma memang datang sebagai cermin. Namun, aku belajar bahwa cermin itu bukan untuk memenjarakan kita, tapi untuk membuka mata dan hati. Aku tahu, masa depan tidak akan selalu mudah, tapi aku sudah siap menghadapi apapun, karena aku berjalan dengan hati yang tulus. Aku menatap matahari terbenam, dan dalam hatiku ada satu doa. Semoga perjalanan ini terus menjadi cahaya untukku, dan untuk semua yang aku temui. Aku siap melangkah ke bab baru dalam hidupku, dengan keberanian, cinta, dan harapan.